Pemerintah Provinsi Kalbar hingga saat ini masih menerapkan sistem masuk sekolah menengah atas seperti tahun lalu, yaitu jalur mutasi orang tua, afirmasi, prestasi, dan juga zonasi. Adapun untuk tahun ini ada perbedaan pola dan tahapan sehingga lebih memudahkan bagi para calon siswa yang mendaftar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita mengatakan, untuk penerimaan siswa baru tahun 2023, dasar hukumnya masih sama, mengacu pada Permendikbud 1 tahun 2021. Hanya saja di tahun 2023 ini, pihaknya mengevaluasi di tahun sebelumnya. Sistem yang digunakan masih sama, yaitu ada 4 jalur, seperti jalur prestasi, perpindahan tugas orang tua atau mutasi, kemudian jalur afirmasi, dan jalur zonasi. Adapun perbedaannya dengan sistem pendaftaran tahun lalu adalah pada pola dan tahapannya, di mana siswa boleh memilih lebih dari satu jalur jika jalur pertama yang dipilihnya ternyata gagal atau tidak memenuhi syarat. Misalnya untuk tahap pertama, siswa memilih jalur afirmasi atau jalur tidak mampu. Setelah jalur afirmasi dilanjutkan jalur mutasi, prestasi, dan yang terakhir jalur zonasi. Tahun ini ada sesuatu yang baru nih untuk di penerimaan peserta didik baru ya. Jadi regulasinya masih sama pakai Permendikbud 1 tahun 2021, tetapi polanya atau tahapannya yang kita buat berbeda. Karena di tahun sebelumnya itu kan kalau kita udah daftar tuh satu jalur itu tak boleh lagi pindah ke jalur yang lain. Tahun ini kita permudah, jadi ada 4 tahapan. Yang pertama kita buka itu pendaftaran untuk jalur afirmasi. Kemudian siswa boleh tuh daftar di situ, kan buat akun dulu. Setelah itu baru masuk ke jalur mutasi. Kalau tidak lulus di 2 jalur ini bisa masuk ke jalur prestasi. Tidak lulus lagi di jalur prestasi boleh daftar lagi di jalur zonasi. Jadi kita permudah. Jadi tidak ada lagi itu yang minta oh kami salah klik jalur, itu enggak. Kita permudah, jadi boleh ikut di 4 jalur kalau tidak lolos di jalur-jalur sebelumnya. Kemudian terakhir kalau ada lagi yang masih tidak lulus lagi tetapi ada satu sekolah yang kuotanya belum terpenuhi, jadi silakan masuk ke sekolah tersebut. Nah itu yang pertama, jadi anak-anak peserta didik kita tidak perlu bingung lagi, oh mau klik yang mana nih ya, mau prestasi atau zonasi ya, bingung nih, nanti kalau salah klik tak bisa pindah jalur. Nah sekarang aman. Boleh pindah jalur kalau tidak lolos di jalur sebelumnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Rita Hastarita berharap dengan masih diterapkannya sistem seperti ini, diharapkan dapat memberikan keadilan bagi seluruh calon siswa dan tidak ada lagi orang tua yang dirugikan dalam proses pendaftaran anaknya ke sekolah menengah atas di seluruh wilayah Kalbar.